Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan masakan Papi Ipan. Setelah sekian lama tidak muncul dan begitu banyak pertanyaan dari teman-teman semua, kapan nih ada videonya lagi? Kapan masak lagi? Akhirnya saat ini saya bisa membuat video lagi untuk teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membuat salah satu menu Chinese food yang juga merupakan salah satu menu jualan saya pada saat bekerja di resto maupun saat ini. Nah, menunya apa teman-teman? Ini adalah bahan dasarnya terbuat dari tahu dan juga beberapa macam daging dan udang. Masakannya enak, berkuah seperti ini ya teman-teman ya. Dan rasanya gurih, lezat dan segar lah pokoknya. Nah, masakan apa ini teman-teman? Ayo kita simak ya teman-teman dan kita ikuti. Mudah sekali caranya dan teman-teman pasti bisa membuatnya. Simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Ayo kita memasak. Nah, kita akan masak seperti ini teman-teman. Bahan-bahannya apa saja yang kita perlukan? Ada tahu putih, kemudian daging ayam, udang, dan bumbu-bumbu. Inilah lengkapnya ya teman-teman, bahan dan bumbu-bumbu yang kita perlukan untuk memasak tahu ini. Langkah pertama, kita akan siapkan dulu semua bahan-bahannya ya. Kita racik, kita siapkan, kita cincang bawang putih sampai halus. Kemudian juga kita potong-potong bawang bombaynya ya teman-teman. Setelah bawang putih halus, kita siapkan bawang bombaynya. Kita potong kecil-kecil juga ya. Atau kalau misalkan mau dipotong agak besar juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya ini lebih suka dipotong kecil-kecil seperti ini ya, untuk bawang bombaynya. Nah, setelah kita potong dan kita haluskan bawang bombay, kita juga akan racik atau kita siapkan daging ayamnya. Di sini saya menggunakan satu buah paha atas ya, tapi teman-teman juga boleh sih pakai yang lain juga boleh, dada atau bagian-bagian yang lain. Yang kita perlukan ini dagingnya ya, kita fillet dahulu dari kita lepaskan dagingnya dari tulangnya ya. Nah, kemudian setelah kita fillet daging ini, nanti kita akan potong-potong menjadi seperti dadu ya, kecil-kecil. Atau kalau teman-teman mau daging ayam ini dicincang juga nggak apa-apa. Seperti biasa teman-teman, kalau saya menggunakan daging ayamnya ada tulangnya, apalagi untuk memasak yang berkuah, tulang ini tidak kita buang, tapi kita potong, nanti akan kita masukkan untuk supaya kaldu dari kuah yang masakan kita ini nanti akan menjadi lebih enak dan lebih lezat. Nah, daging ayamnya kita potong-potong kecil ya teman-teman, tadi saya sudah katakan. Kemudian kita akan siapkan juga bahan-bahan yang lain, yaitu udang teman-teman. Nah, saya di sini menggunakan tiga ekor udang ya. Yang pertama, saya setelah dibersihkan, kulitnya kita buang, kepalanya kita buang, kita sisakan ekor, hanya kita belah, kita buang kotorannya untuk nanti jadi hiasan di atas masakan kita. Kemudian yang selebihnya bisa kita cincang atau kita potong kecil-kecil. Setelah kita potong udang, kita siapkan juga tahunya teman-teman. Untuk tahu kita bisa potong ini menjadi kecil-kecil ya. Atau sebenarnya kalau lebih enak sih sebenarnya tahu ini dicincang ya, atau dihaluskan, bisa dengan garpu atau diulek. Tapi mungkin untuk sebagian orang nanti tekstur dari masakannya jadi kelihatan kurang menarik ya kalau tahunya dihancurkan. Jadi di sini saya pilih tahunya kita potong-potong aja ya teman-teman. Kita potong kecil-kecil. Nah, untuk tahunya kita pilih tahu putih yang lembut ya, yang halus. Bisa tahu susu atau mungkin kalau mau pakai tahu sutra juga lebih baik juga. Nanti tekstur masakannya akan lebih lembut. Kemudian sayurnya yang lain yang kita siapkan adalah daun bawang dan juga sebenarnya daun seledri juga boleh. Cuman kebetulan saya sedang habis dan nggak ada dari kulkas, jadi saya hanya menggunakan daun bawang aja. Daun bawang kita potong-potong kira-kira sepanjang setengah senti atau sampai 1 senti ya.
Nah, setelah semua ini siap, kita akan menuju ke langkah berikutnya, yaitu kita akan mulai memasak. Pertama-tama seperti biasa kita siapkan wajan, kita panaskan, kemudian kita tuang minyak gorengnya ya untuk menumis semua bahan-bahan dan bumbu ini. Setelah minyak panas, kita bisa masukkan yang pertama adalah bawang putihnya teman-teman. Bawang putih yang kita cincang tadi kita masukkan sampai berbau harum ya, kekuningan, berwarna kekuningan dan bau harum, supaya nanti dimasakkan akan terasa lebih nikmat. Nah, setelah bawang putih ini cukup matang, kita bisa masukkan juga bawang bombaynya teman-teman. Ya, bawang bombay yang tadi sudah kita cincang, kita masukkan juga untuk kita tumis. Nanti baunya akan langsung harum sekali, langsung wangi nih. Nah, setelah bawang bombay dan bawang putih ini cukup matang, kita bisa masukkan daging ayam dan udangnya sekaligus aja nggak apa-apa, bersama dengan tadi tulang-tulang yang sudah kita potong. Kita tumis bersama ya. Lalu kita masukkan juga bumbu-bumbunya, yaitu tadi ada kecap ikan, saus tiram yang sudah kita siapkan ya, kita masukkan. Kecuali minyak wijennya ya teman-teman. Untuk minyak wijen nanti akan kita masukkan di akhir. Nah, bumbu yang berikutnya kita masukkan ada garam, gula, penyedap, dan juga kaldu bubuk. Kita tumis-tumis sebentar teman-teman, supaya harum baunya dan wangi ya. Lalu setelah itu kita bisa masukkan atau kita tambahkan air yang tadi sudah kita siapkan. Ya, kita tuangkan airnya. Yuk, oke, kita tuang air sekarang. Kemudian kita biarkan sampai mendidih. Ya, sampai air ini mendidih. Kita masak, kita aduk ya. Nah, setelah nanti air ini mendidih ya, kita bisa masukkan tahu yang tadi sudah kita potong-potong. Nah, ini airnya sudah mendidih teman-teman. Kita bisa masukkan potongan tahunya ya. Nah, ini plung. Oke, lalu kita masak ya, kita aduk-aduk sampai mendidih kembali. Ya, kita tunggu sejenak sampai mendidih. Setelah itu bisa kita masukkan daun bawang dan daun seledri ya, kalau ada tadi kita yang sudah kita potong-potong kita masukkan dan kita didihkan lagi teman-teman sampai benar-benar mendidih. Nah, kalau sudah, kita akan kentalkan masakan ini dengan menggunakan tapioka atau aci ya, tepung tapioka atau aci, atau bisa juga menggunakan maizena yang tentunya sudah dilarutkan dahulu ya teman-teman. Kalau tepung tapioka atau maizenanya tidak dilarutkan, langsung dimasukkan nanti pasti akan menggumpal. Nah, setelah ini disiapkan, setelah dicairkan tepung maizena atau tapioka ini, kita tuangkan sedikit-sedikit sambil diaduk ya teman-teman, sambil terus diaduk supaya nanti kekentalannya merata. Nah, untuk terakhirnya kita akan masukkan minyak wijennya. Nah, kita tuang minyak wijen. Ini akan memberikan rasa dan aroma tersendiri ya teman-teman. Minyak wijen ini agak cukup khas seperti masakan Chinese food pada umumnya ya. Nah, setelah mendidih dan cukup mengental, masakan kita udah jadi teman-teman. Udah matang. Simple ya teman-teman, tapi rasanya kalau orang Chinese bilang hauce nih, hauce. Enak sekali teman-teman, segar, gurih, nikmat lah ya. Nah, kalau sudah matang tentunya tunggu apa lagi selain kita sajikan ya teman-teman, sebagai sajian yang menghangatkan, enak dan nikmat untuk keluarga tercinta. Nah, tadi seperti saya bilang, satu udangnya ini kita sisihkan, kita berikan di atasnya supaya mempercantik masakan kita ini. Oke teman-teman, masakan kita udah jadi. Ini disebut dengan muntahu teman-teman. Oke, muntahu seperti ini dengan kuah yang kental,
asin, manis, gurih, lezat sekali. Silahkan dicoba ya teman-teman, dibuat di rumah. Maka teman-teman akan memiliki sajian ala restoran di meja makan teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan subscribe ya teman-teman untuk terus mendukung channel ini. Dan nantikan masakan Papi Ipan berikutnya. Dadah.